ketika kita itu saling transaksi di dunia kreatif, jangan nawar-nawar. Itu nggak tahu kenapa itu kayak misalnya misteri ilahi ya, yang dimana kita itu yang justru sharing justru dapat banyak. Semakin banyak branding agency, itu bukan makin banyak saingan, tapi berarti pasarnya tambah gede. Timing yang paling terbaik orang lihat HP itu pagi-pagi, bro. Padahal sebenarnya kegagalan itu data. Kita anggap kegagalan kita itu data. Yo guys, ketemu lagi dengan saya Kai. Nah, di channel kali ini, di konten kali ini, kita bakal ngelakuin podcast lagi dengan salah satu teman saya. Dan di tema kali ini kita masih tetap sama, kita temanya Surabaya Art Heroes. Cuman tamu kita, tamu yang spesial banget nih guys. Karena beliau ini adalah salah satu mentor saya juga, hampir sama kayak kemarin, karena mereka sebenarnya satu tim. Ini aku kasih sedikit clue juga. Mereka satu tim, dan pekerjaannya juga di bidang art, tapi bukan fotografi. Kenapa kok aku ngangkatnya temanya Art Heroes, tapi ngundangnya bukan fotografer? Ya karena menurut saya art itu luas, jadi nggak cuma di bidang visual aja, tapi juga banyak hal. Nah, kali ini kita mengundang salah satu pakar dari bidangnya di bidang branding, dan namanya adalah Jack. Ya. Panggilannya sih kalau di IG, nama tenar-nya adalah Trust Jack. Nah, mungkin boleh diperkenalin dulu bro. Namanya yang aslinya siapa? Ya. Dan juga mungkin profesinya kayak gimana nih bro? Oke, jadi ini terkait juga dengan personal branding ya. Jack itu inisial, Johan Alvin Kosuma. Jadi JAK disingkat Jack. Orang lebih gampang ingetnya. Kalau Johan atau Alvin atau bahkan Kosuma itu kan mainstream dan orang suka salah eja namanya. Jadi ya udah langsung Jack aja, dan memang benar akhirnya lebih gampang diingat. Iya sih, aku langsung inget, soalnya kayaknya jarang banget, apalagi Jack-nya yang cuman kayak tulisannya JAK gitu, jarang banget. Dan waktu ketemu orang baru, kenalan gitu ya, itu jadi bahan omongan, karena seperti yang bro bilang, kok namanya nggak biasa ya Jack gitu. Ya udah akhirnya dari itu bisa buka obrolan dan cair gitu. I see. Nah ini aku juga baru tahu guys, karena aku kira namanya memang Jack, jadi kayak aku waktu janjian meeting hari ini juga ngomongnya sama Coach Jack, ternyata kepanjangan, singkatan dari nama Johan aslinya. Alvin Kosuma, benar gitu. I see. Nah, terus kalau boleh tahu kok pakai Trust Jack ini kenapa, bro? Ya, jadi aku bekerja sebagai branding consultant, dan kalau ngomong tentang branding consultant atau consultant itu ngomong tentang trust, bro. Jadi kerjaannya itu kan untuk istilahnya membangun brand bersama dengan klien-klien. Dan kalau ngomong brand itu kan sesuatu yang personal, ya. Bisnis itu personal banget. Jadi aku menjual kepercayaan sebenarnya. Nah, jadi intinya waktu bikin username Instagram, kayaknya apa ya kata yang paling tepat untuk mewakili akun aku, yaitu muncullah kata trust. Jadi trust itu itu aset saya yang paling berharga gitu. Begitu itu rusak ya sudah, kerjaan saya ya pasti nggak bisa sustain gitu. Benar-benar. Jadi sekaligus buat motonya project. Benar. Untuk pada saat kerja ya yang dipegang utamanya adalah trust-nya itu. Dan kedengarannya juga enak, Trust Jack gitu. Jadi gampang kan. Benar. I see. Oke. Nah, terus aku mungkin boleh cerita sedikit ya, Bro? Ya. Aku cerita sedikit, cuman mungkin detailnya nanti project yang lebih, karena kamu yang lebih tahu pastinya. Jadi teman-teman, untuk project sendiri ini dia punya satu branding agency yang sebenarnya sama satu partner ya. Dengan salah satu pembicara yang kemarin sempat kita interview untuk podcast juga, namanya JCK Enterprise. Nah, mungkin boleh diceritain, Bu, JCK Enterprise ini bergeraknya di bidang apa dan spesialisasinya kayak gimana? Iya, jadi dari identitasnya juga JCK Enterprise itu sebenarnya juga akronim, Bro. Saya suka banget permainan kata-kata akronim gitu ya. Itu sebenarnya jasa cipta kreasi. Gitu. Jadi dulunya sama Selo itu bikin namanya bukan JCK, tapi Brandicious. Brandicious itu branding is delicious gitu ya. Tapi orang-orang sering lagi salah eja, mereka nggak gampang ingat. Akhirnya udah kita pilih 3 huruf aja JCK, lalu ditambahin enterprise gitu. Nah, dan itu singkatannya jasa cipta kreasi. Nah, JCK Enterprise itu adalah sebuah holding company sekarang ini. Sebenarnya awalnya mulai dari branding agency, tapi setelah pandemi itu merubah segala sesuatunya. Jadi sekarang ini JCK yang dulunya hanya agency, sekarang jadi holding. Karena di bawahnya itu ada beberapa division atau company-company kecil-kecil gitu, unit bisnis lah ya kita bilang. Jadi mulai ada namanya Brandicious yang lama itu masih ada. Ya. Dulunya nama divisi, sekarang dibikinkan unit bisnis ya.
Lalu itu brand disease itu ngapain? Itu membranding. Jadi ada desain, identitas, logo, website. Pokoknya all about graphic design di brand disease. Ya. Lalu ada Hanamada. Hanamada ini adalah khusus branding strategi. Jadi kita konsultan ya? Benar, konsultannya itu Hanamada. Ini semua timnya pisah-pisah semua ya, sendiri-sendiri semua. Dengan adanya Hanamada, kita bisa bekerja sama dengan agensi lain. Kalau dulu kan klien datang ke kita hanya sama kita aja. Tapi nggak cukup kalau cuma satu tim, karena sekarang branding kebutuhannya luas banget. Ada sosial media, ada strategi, ya kan, ada event. Benar. Nah, kalau kita nggak mau serakah juga ngambil semua bidang, jadi kalau bisa kita berkolaborasi. Nanti aku cerita lebih lanjut value kolaborasi kita ini sangat works banget gitu. Jadi dengan adanya Hanamada, kita bisa bekerja sama dengan agensi lain. Mereka mungkin yang eksekutor, mereka mungkin yang sosial media, tapi kita dari sisi strategi. Nah, lalu ada namanya Pintership yang saya pakai kaos ini ya. Ini yang aku paling sering dengerin guys, karena model bisnisnya maksudnya bentuknya hampir sama ya. Benar. Jadi Pintership ini juga bisnis hasil pandemi ya, di mana ini sebenarnya kayak branding agency, tapi bedanya bukan bisnis yang di branding, tapi orang. Jadi personal branding agency, namanya Pintership. Nah, itu aku berpartner sama Miss Rosie, ya JCK tepatnya, berpartner sama Miss Rosie. Jadi kalau kita ngomong tentang JCK itu selalu Jack dan Selo. JC-nya itu sebenarnya Jack dan Selo. Akronim ya? Benar, ya tetap ada. Jadi sebenarnya dari sisi branding itu nama yang bagus tuh nama yang memang punya multiple meaning. Orang-orang itu bisa interpretasikan sendiri, persepsinya bisa macam-macam, itu bagus banget. Setuju. Gitu. Nah, lalu setelah Pintership kita punya yang terbaru itu Medios. Nah, Medios itu seperti namanya media house. Jadi Medios, rumah media di mana kami itu memiliki database, entah itu media partner, media in-house, maupun media network. Istilahnya Medios adalah advertising agency. Ya. Jadi dulunya waktu klien-klien datang ke kami, mereka tuh kalau udah percaya, mereka tuh pengennya semua diurusin. Tahu beres gitu ya? Iya, tapi kita kadang-kadang kan nggak punya ini, nggak punya itu, kita oper-oper apa. Nah, sekarang ini terutama iklan, itu mereka juga kepingin diiklankan, pengen dimasukkan media placement. Nah, biasanya di Surabaya kan belum banyak menyediakan jasa itu. Akhirnya kami bikin lagi unit bisnis namanya Medios, di mana kami memiliki database ribuan media dari Sabang sampai Merauke. Dimana kalau orang-orang mau iklan, mereka tinggal datang ke kami, nanti kami yang placement ke media-media. Oh, berarti nggak cuma Surabaya aja ya? Nggak cuma Surabaya aja, seluruh Indonesia. Gitu. Kita punya beberapa partner-partner jejaring, bahkan yang terbaru ada Southeast Asia. Jadi ada media dari Southeast Asia, itu juga udah join ke Medios. Gitu. Di dalam Medios itu ada media yang punya kita juga, namanya Escape Surabaya, ada YouTube channel Draw My Life, dan ada DB Team Studio, dan yang terbaru Asia, yang Southeast Asia. Nah, itu yang media in-house kita. Di luar media in-house ada media partner, ada Asli Surabaya, ada Info Surabaya, Explore Surabaya, itu semua partner kita semua. Jadi kalau klien mau iklan di mereka kan harus kontak satu-satu tuh, repot. Ini kontak aja ke Medios, nanti Medios yang akan distribusikan ke semuanya. Jadi lebih praktis jauh ya. Betul. Dan karena kita udah partner, mereka juga lebih priority ke kita juga, dikasih slot lah. Wih, banyak banget ternyata guys. Aku baru tahu. Kalau nggak diceritain gini, jadi ternyata memang branding sekompleks itu. Betul. Jadi dari A sampai Z, kalau bisa sih kita udah ada. Jadi klien datang, kita yang distribusikan semua gitu. I see. Nah, ini yang menarik guys, karena menurutku buat teman-teman yang kebanyakan kan audiens kita tuh lebih ke arah orang-orang kreatif ya, bekerja di bidang kreatif. Tapi kayak aku yang bilang tadi di awal, banyak yang kadang itu salah arti kalau bidang kreatif tuh nggak cuma melulu visual. Dan juga kita juga banyak aspek yang harus kita perhatikan untuk bisa tetap sustain. Atau bisa tetap survive. Makanya kenapa aku ketarik banget nih bro, ngundang Bro Jack sama kapan hari Bro Selo untuk bahas tentang branding. Karena menurutku branding juga, nggak tahu, menurutmu bener nggak sih bro, branding adalah salah satu bentuk dari art juga? Betul. Jadi sebenarnya branding itu kan sama juga dengan art, luas ya. Ada banyak elemen di dalam branding gitu. Salah satunya juga art. I see. Cuman memang kalau bedanya branding itu kan memang sesuatu yang kita rancang untuk memecahkan problem ya. Seperti desain juga sama sebenarnya. Jadi bedanya desain sama art, kalau desain itu kita bikin itu untuk mengkomunikasikan. Jadi dari kita ke customer. Kalau art itu yang bikin terserah dia, nanti biar audiensnya yang interpretasi ke art itu. Jadi kebalik gitu. Nah, tapi sekarang ini branding itu juga sangat gencar ya, di mana ada art itu salah satu elemen yang saat ini bisa kita masukkan ke sebuah produk untuk menaikkan value-nya. Karena
balik lagi persaingan makin ketat, Benar. harga juga sudah kurang lebih Benar. sama aja. Tapi begitu dimasukkan art, itu harganya jadi unlimited, bro. Karena value-nya ya. Betul, karena value. Makanya sekarang banyak produk-produk yang berkolaborasi dengan artis-artis ya, seniman-seniman, dimasukkan, kemudian di packagingnya ada kayak yang terbaru ini Tai Lalats ya, itu sebuah properti itu ya. gila sih. Ya, itu juga dia berkolaborasi dengan Tokyo Bike, dengan Indomie, dengan macam-macam. Dan aku pernah ke Bandung di tokonya, store-nya itu. Iya, aku sempat lihat story-nya. Nah, itu sandal Indominya sampai 1 juta, bro. Sandalnya ada Indomie itu 1 juta. 1 juta? 1 juta sandalnya. Akhirnya aku beli yang lebih murah, jaketnya itu 600.000 yang kolaborasi dengan Tokyo Bike. Bagus banget, kualitasnya bagus dan limited. Jadi gitu. Jadi ketika ngomong art itu kita bisa, orang Surabaya bilang tuh asal jeplak harganya berapa terserah gitu, nggak ada alasannya. Kalau misalnya nggak ada art kan, lo bahannya lo berapa ya, kamu cengli lah ngambil cuannya, marginnya ya bisa dihitung lah ya. Benar. Tapi kalau ngomong art itu unlimited ya. Ya, makanya aku juga mulai tertarik sih masuk ke dunia art ini. Kebetulan kan aku studi kan sampai S2 barusan ini. Dulunya S1 komunikasi, S2-nya itu psikologi karena branding itu sangat terkait juga dengan psikologi. Nah, S3-nya menanggung kan, bro. Udah S2 ya udah satu ini lanjut lagi. Nih berarti. Kepinginnya, doain aja. Nah, itu ada pilihannya. Kayaknya kok ada pilihan untuk jadi art kurator, ngambil program doktoral tapi art. Jadi di Jogja itu di ISI itu ada sebuah program doktoral S3 itu namanya art ya. Maksudnya program art itu ada 2 skenario. Yang pertama memang kalau kita seniman beneran yang memproduksi. Tapi kan aku udah usia segini kan kalau mulai dari nol kan nggak bisa yang di jalur itu. Nah, jadi tapi aku penikmat art. Aku suka banget sama dunia art. Jadi kayaknya aku tuh kepingin ngambil yang skenario kedua di mana aku bisa jadi kurator atau produser. Nah, contoh kalau film itu kan kita nggak harus jadi sutradaranya atau pemainnya, tapi kita bisa jadi produser yang merekrut sutradara berbakat membuat sebuah karya film. Sama juga kalau jadi art kurator itu ada ilmunya, bro, untuk kita bisa mengkurasi media art ya, karya-karya seni di seluruh Indonesia. Lalu kita bisa bikin studio, kita bisa expo, kita bisa pamerkan, dan dari sana bisa juga jadi bisnis, bro. I see. Gitu. Berarti ada lisensinya juga? Semacam itulah ya. Mungkin nggak sampai license seperti apa, saya kurang tahu, perlu pendalaman, tapi at least kalau menempuh jalur resmi pendidikan itu kan secara reputasi lebih legit ya. Benar. Ya, lebih diakui lah ya, namanya lebih kredibel gitu ya. Yes. I see. Keren banget sih, bro. Aku baru ngobrol bentar aja udah kayak mind blown gitu ya. Nah, kalau boleh tahu nih, selain tadi yang udah Bro Jack sebutin dari divisinya Bro Jack yang sudah dijelasin tadi, kira-kira pasti kan ada lah ya salah satu momen kebanggaan atau kayak semacam prestasi yang paling memorable, paling memorable atau yang paling kamu banggain lah. Aku bisa achieve kayak gini, luar biasa, nggak nyangka juga. Ada nggak kira-kira? Ada, bro, dan ini fresh from the oven, baru banget. Oh ya? Tapi disclaimer dulu ya, jadi aku pingin cerita ini bukan achievement-nya aku, tapi achievement-nya kami gitu. Jadi mungkin achievement-nya ini sifatnya lebih pribadi, tetapi tanpa ada kami, yaitu JCK, Selo partner aku dan teman-teman JCK People, itu nggak mungkin sampai ke tahapan ini. Jadi sebenarnya berpartner sama Selo ini juga membantu kita untuk nggak sombong ya. Jadi intinya apapun yang kita raih itu achievement bersama gitu. Even kayak kemarin dapat centang biru nih Instagram, ya kan? Barusan kongres bro. Ya, thank you. Itu juga sebenarnya aku secara pribadi ya biasa aja, karena aku udah ajukin juga berkali-kali, ketolak terus, tapi akhirnya keterima. Tapi waktu itu sebenarnya aku perasaannya biasa, lebih ke lega lah. Maksudnya, oke, berarti kita diakui. Nah, ini ada kata kita ya, bukan aku. Kita ini maksudnya JCK. Karena Trust Jack itu isinya tuh semua JCK gitu loh. Maksudnya sebenarnya aku ini orang introvert juga, bro. Kalau coba aku nggak kerja branding, bisa-bisa aku nggak main Instagram, bisa-bisa. Aku sempat nggak percaya loh, bro. Tapi ternyata setelah ngobrol-ngobrol, ya emang sih. Benar. Jadi aku lebih suka menyendiri apa segala macam. Tapi karena tuntutan kerjaan aku harus networking, harus marketing dan segala macam. Nah, jadi waktu itu dapat centang biru, yang happy itu bener-bener rekan-rekan, partner-partner, teman-teman, ya sekantor, Pak. Yang kasih tahu aku pertama kali juga Selo. Karena dia yang lebih nyadar duluan, jadi itu yang bikin aku tuh kayak happy gitu loh. Maksudnya ternyata orang-orang di sekitarku itu merasakan loh. Maksudnya selama ini sepak terjangku ini adalah untuk bersama-sama, bukan individu. Nah, ini nanti aku juga pengen tanya-tanya lebih dalam nih. Iya. Nah, yang achievement yang paling ini ya, paling terbaru itu selain centang biru kemarin itu adalah
Mei nanti itu aku akan dikirim ke Washington selama 3 minggu. Sorry, ini aku hold dulu. Ya. Ini di-spill nggak apa-apa ya? Boleh. Oke. Nggak apa-apa. Soalnya kalau misalnya disclaimer dulu kalau ada sesuatu yang memang kayak upcoming project atau sesuatu yang sifatnya masih kayak undisclosure agreement gitu. Aman. Udah aku jadiin konten juga di Instagram. Ya jadi udah, aman ya. Oke. Jadi kenapa kok bisa aku dikirim ke sana gitu ya. Nah, ini sebenarnya balik lagi dari sepak terjangnya kita gitu. Jadi program untuk aku pelajari selama 3 minggu di Washington nanti itu namanya Digital Innovation for Social Good. Jadi secara Indonesianya itu adalah bagaimana kita menggunakan teknologi digital untuk kebaikan sosial, kebaikan masyarakat. Nah, kenapa kok seorang Jack atau JCK Enterprise ini bisa dipilih dikirim ke sana? Ya, jadi full free ya, maksudnya free, dikasih duit saku dan segala macam. Karena ternyata mereka melihat sepak terjangnya JCK yang secara konsisten selama 8 tahun kami ada, itu kami itu berkaryanya itu selalu inklusif. Inklusif itu maksudnya gini, kita berkolaborasi dengan beberapa movement, kegerakan-kegerakan sosial, tanpa kita tuh lihat bisnisnya atau cuannya gitu. Nah, setuju banget sih kalau itu. Ya, awalnya adalah sebenarnya momentumnya itu dari mimpi aku sama Selo dulu. Kita kalau bikin agency, kita kepingin agency kita tuh bermanfaat buat kota Surabaya, tempat di mana kita tinggal. Nah, secara nggak sengaja diundanglah teman kita tuh Adi Pinaria namanya. Dia tuh dulu sempat jadi fotografernya Pemkot Surabaya. Kita diperkenalkan ke human resource, ke public relation-nya. Nah, dari singkat cerita, saya sama Selo dijadikan konsultan untuk city branding Bangga Surabaya. Kita bikinin brand guideline-nya waktu itu. Oh, itu kalian? Ya, guideline-nya ya, bukan brand-nya. Mereka udah bikin, tapi pengen dirapiin, pengen konsultasi. Nah, dari sana akhirnya dari Andi Pinaria ke Pemkot Surabaya ke UNICEF. Nah, UNICEF ini cocok nih, ada chemistry-nya. Akhirnya kita tuh berkolaborasi, kita bikin sebuah acara bro di XX1 Lounge Ciputra World tahun 2019. Kita kumpulin 150 klien-klien kita, klien-klien UNICEF. Kita kayak melaunching sebuah kegerakan namanya Invest 5.0. Kenapa 5.0? Karena terinspirasi dari kegerakan Society 5.0. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah, di situ kan ada banyak tamu-tamu penting tuh bro yang datang. Tamu-tamu penting. Setelah acara itu selesai, kita dikontak sama MPM Honda Jatim. MPM Honda Jatim ini itu apa dulu? Mungkin teman-teman yang agak roaming nanti boleh dijelasin. Iya, itu istilahnya distributor sepeda motor Honda lah, terbesar di Jawa Timur. Intinya singkat cerita mereka langsung dealing, mereka masukkan direkturnya itu Pak Dendi Sean namanya, dia suka banget dengan komunitas. Aku dimasukin di komunitas Surabaya Friendship Club namanya. Udah lama di sana ada PLN, bro. Nah, singkat cerita kita di-hire sama PLN. Jadi ini terus ada benang merah yang nggak terputus ya. Di-hire oleh PLN dan kita bisa berkolaborasi dengan Ernest Prakasa. Nah, karena kenal sama Ernest Prakasa, berikut setelah PLN kita bikinin webinar pertamanya Ernest Prakasa. Jadi itu wow banget sih. Maksudnya waktu itu wah Ernest, kita ngefans banget sama Ernest ya. Jadi bisa kerjain projectnya dia, itu kita kayak happy banget dan bangga banget. Dan itu selalu aku kasih ke JCK People, guys ini achievement-nya kita bareng-bareng gitu. Jadi itu yang bikin aku happy. Nah, dari UNICEF ada lagi bro cabangnya. Ternyata kita di-hire untuk membrandingkan sebuah film yang sifatnya sosial. Filmnya judulnya Tegar. Iya, jadi film itu sebenarnya film keluarga dari Aksa Bumi Langit sama Citra Cinema, produsernya Deddy Miswar dan sutradaranya Anggi Friska. Mereka tuh bikin film yang sangat menginspirasi di mana protagonisnya itu adalah orang yang disabilitas. Ya, namanya Aldivi Tegar. Namanya juga Tegar Rajasa gitu. Nah, saya tuh waktu pemutaran film Tegar, saya kan ngundang koneksinya kami ya, JCK Community dan salah satunya ada USA Congen, ya US Congen kan. US Congen itu kita undang juga, dia sangat terkesan banget dengan film itu dan dia lihat kok JCK ini kerjasama dengan UNICEF karena kita berteman kan kita cerita ya, jadi dia tahu kita ini kok kerjasama dengan UNICEF, kita kerjasama dengan Pemkot, kita juga sempat sama UNICEF tuh dibawa ke Sultan, ketemu Sultan di Jogja, itu juga untuk menyukseskan imunisasi nasional waktu itu pasca pandemi. Nah itu kita juga disuruh brandingin acaranya pertemuan dengan Sultan itu. Dan yang terakhir itu kita dipercaya untuk membrandingkan film Tegar, agensi kecil di Surabaya yang
sebenarnya out of the radar gitu ya. Tapi aku sampai merinding. Aku dengar kayak gini. Sama kok, bro. Kita juga sering merinding ya. Jadi sama Selo apa tuh kadang-kadang kita tuh lihat-lihatan kok bisa ya, kok bisa ya. Gila, tapi justru dari apa ya ke apa ya kemauan kita untuk sharing. Kita percaya sharing is growing, bro. Jadi memang ini nggak populer. Kalau orang bisnis yang orientasinya cuan, itu pasti ini goblok sih. Agak gitu. bertentangan ya. Karena waktu UNICEF itu tawarin kita belum ngomong harga proposal, bahkan nggak ada sebenarnya. Tapi aku langsung salaman sama Mas Ari namanya, Aruk Mantara. Itu PIC-nya UNICEF juga di Jawa Timur. Dan sampai sekarang kita berteman baik, sampai masih kontak sampai sekarang. Dan dari konjen itu, saya pernah mempertemukan konjen UNICEF dalam satu tempat di kopi gitu ya. Kita ketemu di Vince Autism Gallery, itu juga tempat sosial. Saya lihat, wah keren banget ya ini dari konjen ada, UNICEF ada, Pemkot ada gitu ya. Duduk dalam satu meja, mereka ngobrol aja santai. Jadi saya tuh melihat kerjaan branding agency ini adalah sebuah kerjaan yang keren banget. Karena bisa connecting people. Bukan Nokia ya. Bukan Nokia. Tapi ini sebenarnya kita pelajari juga dari salah satu branding agency internasional ya, namanya Ogilvy. Memang foundernya tuh memang bilang the future of branding agency is connecting the dots, connecting people ya, salah satunya. Jadi dengan Andi Pinari yang connecting kita juga melakukan hal itu untuk connect dengan yang lain. Itu luar biasa. Even kalau kita lihat Andi Pinaria sekarang pun karirnya luar biasa. Kalau mungkin bro kenal ya, dia barusan dipanggil di Kick Andy. Iya, jadi aku melihat berkali-kali bahwa orang yang spiritnya itu sharing, inklusif, nggak membeda-bedakan, nggak pelit, itu nggak tahu kenapa itu kayak misalnya misteri ilahi ya, yang dimana kita tuh yang justru sharing justru dapat banyak. Bener, selalu ada aja dibukain jalan yang nggak kita kira malah. Betul, dan yang akhirnya dari situ semua yang saya ceritakan itu, akhirnya saya dipilih oleh Konjen US untuk diundang ke Washington itu selama 3 minggu karena mereka melihat track record JCK. Gitu. Gila sih, Itu luar biasa sih dan aku nggak tahu ya setelah di sana belajarnya apa, balik sini dapat ilmu lagi kan, terapin lagi ada opportunity apa karena selalu berkelanjutan bro. Benar. Dan itu juga salah satu value dari Society 5.0. Tadi saya sudah bilang inklusif, yang berkelanjutan namanya sustainability. Ya kata sustainability kan kita pernah sering dengar di mana-mana. Dan benar, kita sustain terus. Ada aja, bro. Dari sini ada lagi kesempatan baru, ada lagi kesempatan baru. Bahkan kadang-kadang itu kesempatannya bukan cuma gini ya, tapi bisa split. Split nanti bisa gini-gini, bro. Iya. SKM, LM dulu ya, tambah. Multiple ya. Benar, gitu benar. Ya. Jadi kita juga sekarang fokusnya di JCK, kita lagi mau raise up leader juga. Teman-teman JCK People itu kebanyakan mereka udah 3 tahun, 4 tahun, bahkan ada yang 6 tahun. Itu kita pengen create leader juga. Mereka harus ngambil tanggung jawab untuk jadi leader, nggak cuma aku sama Selo. Karena banyak hal yang datang ke kami itu opportunity harus dikerjakan. Sayang kalau nggak dikerjakan. Dan juga ini jujur cocok banget sih bro dengan tema yang aku pengen angkat. Karena salah satu tujuanku adalah pengen buktiin ke ya untuk awalnya buktiin ke yang nonton mungkin di Indonesia dulu lah ya. Kalau ternyata Surabaya ini bisa. Betul. Surabaya bisa dan Surabaya ini banyak banget ya hidden talent yang mungkin ya kalau project mungkin nggak terlalu hidden banget ya, tapi menurut saya cukup perlu lebih banyak orang lagi yang tahu kalau talent di Surabaya ini banyak banget dan mungkin banyak teman-teman yang nggak tahu aja kayak contoh kayak banyak juga teman-teman dari segi fotografer yang ternyata terkenalnya di Jakarta, ternyata dia orang Surabaya juga. Betul, banyak kayak sekali artis-artis ya, Ahmad Dhani itu kan dari Surabaya, banyak sekali Cak Lontong. Iya. Surabaya memang banyak, tapi ya itu awalnya kan bikin bangga ya. Wah ternyata orang Surabaya keren-keren ya sampai berkarya. Tapi lama-kelamaan kata hidden gem ini yang sebenarnya bagus konotasinya, lama-lama jadi jelek karena hidden gem, tersembunyi gitu loh. Maksudnya kalau bagus, kalau gem ya nggak tersembunyi dong. Sinarnya itu harus kelihatan. Benar. Tujuannya bukan untuk kayak kesombongan supaya apa ya. Karena sayang, sesuatu yang bagus itu nggak bisa kasih dampak lebih luas gara-gara tersembunyi gitu loh. Benar. Nah, makanya itu yang kita pengen rubah sih. Menurutku yang bro lakukan ini juga salah satunya bisa memancing ya, istilahnya banyak orang-orang Surabaya itu di fitur, ada ibaratnya Surabaya ini kekurangan panggung. Nah, benar, gitu. Benar banget. Semuanya benar di banget. Jakarta semua gitu. Iya. Dan akhirnya kalau udah mulai mulai diliput kayak aku pun udah mulai kapan Jack pindah Jakarta, udah gitu. Bahkan yang teman-teman di Surabaya sendiri, even Selo pun ngusir-ngusir aku, kamu ke Jakarta aja, kayaknya kamu lebih cocok di Jakarta. Tapi dalam hati tuh masih kepingin berkarya di sini. Karena visiku sama Selo sebenarnya juga berdampak itu ke Indonesia Timur.
Nah, tapi I see. memang kadang-kadang juga kita nggak pernah tahu ya. Maksudnya aku juga nggak mau klaim aku nggak mau ke Jakarta atau aku ke Jakarta, tapi we'll see lah apa yang kira-kira di depan sana. Tujuannya kan untuk kasih impact lah. Benar. Karena kalau misalnya kita juga tanda kutip misalnya terlalu fanatik, ya udah Indonesia Timur aja. Padahal kayak ibaratnya tuh Indonesia kayak Barat dan Timur gitu loh. Padahal kita kan sebenarnya satuan Nusantara ya gitu. Tapi kan seenggaknya untuk sementara ini kamu memang memutuskan untuk fokusnya di Indonesia Timur dan Surabaya. Sementara ini dan sejauh ini iya, Bro. ya, semoga dengan adanya kayak project ini yang menurutku wow banget kayak tadi yang disebutin prestasinya atau pencapaian yang aku juga jujur honestly meskipun aku kenal kamu Bro tapi dan aku ngikutin di IG sama ikutin kelas-kelasnya dia cukup wow banget dari prestasi-prestasinya itu. Dan mungkin kalau aku bisa ambil kesimpulan dikit ya dari ceritanya Bro yang tadi itu aja, semua tuh padahal berawal cuma dari niat baik ya. Iya. Niat baik untuk pengen sharing, untuk pengen nyatuin orang-orang sama teman-teman, kayak gitu-gitu ya. Sebenarnya kadang orang bilang itu kayak nggak dipikir gitu ya. Dan memang kita ya karena Surabaya bonek nekat, spontan gitu ya. Jalan dulu lah pokoknya gitu ya. Dan akhirnya niat baik itu somehow bisa menyelamatkan atau memberikan progres. Tapi ada juga kadang-kadang ada juga kita gagal-gagalnya itu juga banyak Bro sebenarnya gitu. Nah tapi itu worth it. Kegagalan yang kita lalui itu worth it untuk akhirnya bisa membawa kita ke posisi yang sekarang ini. Dan sebenarnya yang lebih bagus lagi itu adalah secara pribadi kita kan tadi aku udah sebut Ernest ya, ngefans banget sama Ernest Prakasa sama karya-karyanya. Kok dapat kesempatan untuk kerja bareng sama dia, itu satu. Yang kedua, ngefans sama 30 Days of Lunch podcast. Itu menurut saya podcast kan. Jadi podcastnya Alexander Ruby sama Segario itu menurutku one of the best podcast. Mungkin kalau secara subjektif aku bilang the best podcast di Indonesia gitu ya. Setuju. Nah, itu podcast yang life changing buat aku. Di season 1 itu life changing. Season 4 kok kita bisa ngerjain digital marketingnya. Itu ini berarti lagi kerja sama mereka juga? Lagi kerja sama, tapi ini season 4 udah berakhir ya. We'll see nanti gimana gitu loh. Nah, yang berikutnya adalah selain Ruby itu saya kan lulusan Universitas Kristen Petra. Alma mater saya Petra di S1 Komunikasi. Terus baru-baru ini kita merancang logo identity-nya mereka, PCU itu. Kita dipercaya untuk menghandle. Memang kita udah handle branding digitalnya UK Petra itu selama 3 tahun terakhir. Dan pada akhirnya kepercayaan itu berbuah sebuah kepercayaan untuk mendesain sebuah branding identity, PCU, Petra Christian University. Itu menurut kami itu kayak one of the biggest achievement. Dan secara personal karena alma materku ya, dan beberapa teman art directornya, Yosia itu yang desain logonya juga, dia juga sangat bangga banget karena dia juga dulu lulusan sana. Aku lihat dan itu sekarang maksudnya aku sering lihat berseliweran di sosial media juga. Yes. Menurutku secara branding berhasil banget juga. Ya. Keren. Bisa diartikan juga kayak PCU, kayak MCU gitu juga bisa ya? Ya, bisa jadi ya. Balik lagi, sebuah brand itu bisa macam-macam persepsi. Tergantung kita interpretasikannya gimana ya? Betul. Sebenarnya banyak persepsi itu kayak plus minus ya. Plusnya adalah itu akan jadi conversation. Gitu, karena begitu orang itu salah nebak, salah apa, nanti akan ada yang klarifikasi. Yang benar inilah, akhirnya tercipta sebuah conversation. Benar. Itu sebenarnya plusnya gitu. Kalau negatifnya, kalau terus-terusan orang salah tangkap terus ya, itu berarti brandingnya nggak berhasil. Nggak terlalu nyampe ya. Betul, tapi kalau misalnya masih baru-baru gini, justru harus ada conversation, Bro. Benar. Gitu. Nah ini Bro, kemarin kan aku sempat tanya hal yang sama juga ke Celo nih. Ya. Masih berhubungan dengan pekerjaanmu. Menurut Bro Jack sendiri, branding itu apa sih sebenarnya? Secara singkatnya ya. Kalau misalnya kamu jelasin ke anak SD supaya kita ini yang nonton dan lainnya bisa paham tuh. Ya, kalau ke anak SD dan memang harusnya kita menjelaskan segala sesuatu harus sesimpel mungkin. Branding itu janji ya. Satu kata aja. Branding itu adalah janji gitu. Jadi apa yang kita sampaikan, apa yang kita promosikan, apa yang kita visualkan, komunikasikan, itu nanti realisasinya tuh harus sama. Gitu. Jangan sampai kita promosi apa, ternyata moment of truth-nya itu nggak sesuai dengan dipromosikan. Nah, itu brandingnya gagal berarti. Tapi begitu sama, itu ada sebuah konsistensi. Nah, branding ini sangat penting sekali konsisten. Karena kalau nggak konsisten, orang nggak gampang ingat. Output-nya branding itu supaya orang tuh ingat. Sehingga produk tersebut atau brand tersebut tuh jadi top of mind. Jadi begitu ke-trigger apa, lihat semprotan serangga, ingatnya B, ya, nggak usah disebut ya.
Kalau misalnya air mineral sebutnya A atau C gitu ya. Ya, poinnya adalah memang kita kepingin membuat sebuah aktivitas ya, sebuah effort untuk membuat orang tuh ingat terus sehingga mereka ketika butuh itu langsung alam bawah sadarnya tuh ke-trigger, oh ini. Nah, kenapa kok mereka bisa top of mind? Ya karena konsisten yang punya produk itu menyampaikan pesan-pesan promosi itu sesuai dengan apa yang mereka jual gitu. Jadi ketika orang itu minum, orang itu mengkonsumsi, oh ya sama. Akhirnya ada konfirmasi kan secara alam bawah sadar. Itu brandingnya berhasil. Jadi branding adalah janji. Ya. I see. Nah, kira-kira kalau dari project sendiri, sebenarnya aku juga ada yang pengen tahu tuh, kayak project tahu sendiri kan market itu beda-beda ya. Jadi dari secara geografis saja, sama-sama Pulau Jawa, di Surabaya sama Jakarta udah people-nya udah beda. Cara kita komunikasi dan brandingnya udah beda. Kira-kira dari project sendiri ada nggak pernah nemuin kayak masalah atau problem yang paling sering ditemuin atau paling susah mungkin selama ngendel klien atau bahkan mengkomunikasikan sama orang, mungkin bisa di-sharing juga. Kalau tadi kan sharing prestasi nih bro, yang bagus-bagus, tapi di dalam itu kan pasti ada challenge, pasti ada fail-nya juga. Betul. Mungkin boleh nih di-sharing juga. Jadi saya paling suka bagian ini sih. Jadi saya suka sharing kegagalan ya. Karena ketika kita bisa berdamai dengan kegagalan itu, kita tuh sebenarnya lebih enak kerjanya gitu. Dan nggak banyak orang yang jaim gitu ya. Nggak banyak yang mau share kegagalannya. Padahal sebenarnya kegagalan itu data. Kita anggap kegagalan kita itu data untuk kita pakai di next project. Branding ini kan sustainable ya, berkelanjutan terus. Jadi nggak mungkin kayak sukses terus. Namanya kehidupan kan ya ada naik turunnya. Nah ketika turun itu make sure mumpung wes gagal ya, gitu. Mumpung udah ada, ya kita harus make the most of it. Kita harus kayak jadikan itu sebagai data yang sangat berharga supaya next-nya itu nggak mengulangi itu lagi gitu. Jadi kegagalan kami yang pertama waktu membentuk branding agency, kami ini saya dan Selo ya, kita ini otodidak bro. Jadi saya ini background-nya komunikasi, Selo itu teknik industri. Tapi kita ngerjain desain. Ya. Jadi belajar sendiri karena kita suka aja, kita suka desain, belajar sendiri. Nah, waktu kita hiring, kita lulusan Petra, kita hiring benar-benar kerja desain grafis, ada sebuah communication gap ya di mana kita ya udah namanya orang juga bos pengen cari klien sebanyak-banyaknya. Berarti sama satu kantor dulu. Sama ikut Selo. orang di kantor yang sama. Oh, beda ya. Saya sama Selo itu ketemunya di gereja gitu. Karena kita di pelayanan yang sama, akhirnya kita memutuskan ya udah kita join yuk bikin bareng kayak gitu. Iya. Selo sempat cerita sini. Yes. Jadi benar. Jadi waktu kita awal-awal itu kita ini tidak memikirkan human resource. Tidak. Pokoknya kerja itu ya udah ada kerjaan dikerjain. Terus hubungan gimana? Ya udah kayak family lah agency. Nah, kesannya baik seperti family, tapi ternyata akhirnya itu nggak jadi profesional. Nah, singkat cerita kami fokusnya keluar, dalamnya kita nggak fokus. Dan akhirnya ada turbulensi ya. Di tahun kedua, ketiga, itu agensi kami itu hampir 80% orang tuh berganti. Kliennya nih maksudnya? Enggak. Staffnya kita, internalnya. Kita. Ya. 70% lah, nggak sampai 80%. 70% itu berganti karena ada sebuah problem yang komunikasi yang tidak ketemu ininya gitu. Jadi itu sangat memukul kami sih. Jadi iya ya, jadi kayak gini-gini ini bukan salah mereka, tapi salahnya kami. Pokoknya gini loh, dalam sebuah perusahaan, bukan benar atau salah, tapi responnya gimana. Nah, waktu itu responnya kami, ya kami menganggap ini salah kami, gitu. Nggak tahu salah siapa, pokoknya apa yang ada tuh salahnya salah leadernya lah, pokoknya gitu. Nah, singkat cerita, ya udah kita move on, dan kita dibantu oleh salah satu konsultan manajemen, mentor aku juga di gereja, namanya Ferry Wirawanteja. Sama nih dengan Celo nih. Iya. Jadi kami tuh selalu menyebutkan nama orang-orang yang memang benar-benar berjasa buat kami ya. Jadi kita selama 2 tahun digembleng bro untuk berubah dari family based company yang sebenarnya itu kayak nggak profesional banget dirubah jadi sebuah company yang profesional. Dan setelah 2 tahun itu kami ya ibaratnya ya mulai lepas landas gitu. Karena basicnya itu fundamentalnya, fondasinya itu udah dikuatin. Nah, dulu kan kita nggak mikir kayak gini, bro. Pokoknya kerja aja, berkarya aja gitu loh. Tapi ternyata ini penting banget. Nah, itu salah satu failure kami ya. Yang berikutnya adalah industrinya ini belum ideal, terutama di Surabaya. Jadi kerjaan kayak gini-gini itu cocoknya memang di Jakarta, bro. Karena mereka ekosistemnya udah jadi, industrinya udah dewasa, udah matang. Klien-kliennya juga lebih
oke, lebih teredukasi. Benar, well known. Sementara di Surabaya ini masih banyak salah persepsi gitu ya. Benar. Akhirnya apa yang terjadi? Banyak sekali waktu yang dihabiskan untuk berdebat atau bahkan miskomunikasi gitu ya. Atau perbedaan ekspektasi. Itu juga ada beberapa klien-klien kami yang merasa kecewa. Karena mungkin dari awal ekspektasinya kayak tinggi banget. Nah, itu balik lagi bukan salahnya mereka aja, salahnya kita aja yang kurang bisa mengedukasi. Atau mungkin kita tanda kutip mungkin terlalu cerita itu. Apalagi saya ini kan orangnya full of ideas ya. Jadi kadang-kadang kalau aja meeting itu excited ngobrol. Nah, mereka kayak, wah bagus nih, ayo dilakukan. Nah, sebenarnya kalau dilakukan ya ayo, aku mau melakukan. Tapi untuk merealisasikan ide-ide itu juga perlu budget. Benar, ya realistis lah. Nah, kadang-kadang klien nggak siap gitu loh. Ketika nggak siap, ide itu istilahnya itu di korting-korting. Dan akhirnya realisasinya tidak sesuai dengan ide original. Akhirnya mereka kecewa, kok nggak seperti yang kamu ceritain. Dalam hati juga merasa, iya soalnya untuk merealisasikan juga perlu resource, yaitu budget, dana, apa segala macam. Kalian pengen outputnya apa, ya inputnya juga harus disamain juga. Betul. Nah ini klasik lah bro. Jadi memang balik lagi bukan salah siapa-siapa, tapi menurutku kekurangan edukasi, dan dari situ kita menyadari, oke, berarti kita harus edukasi marketnya, kita edukasi industrinya. That's why kita bikin buku Hero Strategy. Ya, kita tulisin kita bikin buku branding. Harapannya waktu itu cuman jadi merchandise di acara client gathering supaya klien-klien kita tuh memahami. Kadang itu perlu waktu untuk adaptasi, untuk saling memahami karena namanya kita berpartner sama klien ya, itu kerjanya kan hampir tiap hari ketemu, komunikasi terus ya. Nah, itu kalau misalnya waktu banyak miskom itu gawat banget. Jadi lewat buku itu calon-calon klien sebelum mau pakai jasa kita, mereka mungkin udah pernah baca bukunya. Jadi udah tahu cara kerjanya kita gimana, udah tahu branding itu seperti apa, memang ada proses yang harus dilalui. Dan akhirnya benar, klien-klien yang datang ke kami hari-hari ini, itu mereka lebih matang, mereka lebih educated, dan akhirnya waktu yang terbuang untuk miskom-miskom itu jadi makin lebih singkat. Sedikit, akhirnya bisa lebih efisien dan lebih efektif, bro. I see. Kayak gitu, jadi dari kegagalan itu, yang somehow itu merugikan ya, ternyata itu bisa menelurkan sebuah pemahaman bahwa kita harus educate the industry. Dan kita nggak takut kompetitor kita nanti gimana-gimana, justru sekarang kita punya grup WhatsApp isinya branding agency Surabaya, ada sekitar 10 agensi Surabaya di grup WhatsApp. Kita saling sharing ada data apa, think with Google, kita sharing, ada ini. Bahkan klien-klien yang mungkin kita nggak bisa handle, itu kita bisa oper juga. Oh, wow. Sampai kayak gitu, kita pernah lunch, pernah visit kantor sesama agensi, kayak gitu. Jadi, kita pengen bangun sebuah industri yang sehat. Ya? Karena semakin banyak branding agency, itu bukan makin banyak saingan, tapi berarti pasarnya tambah gede. Dan dengan kayak gitu, secara nggak langsung Project udah ningkatin standarnya dari branding agency Surabaya kan. Betul. Kualitasnya juga udah meningkat jauh kan. Kalau dulu pengennya semua klien kita aja. Tapi kita tanya lagi kepada diri sendiri, memang bisa handle semua klien di Surabaya? Kapasitasnya mampu nggak? Kan nggak mungkin kan? Iya, jadi memang harus dibagi karena industrinya gede, tambah lama tambah gede. Jadi perlu banyak branding agency Surabaya ini bermunculan gitu. Bener banget. Nah, mindset kayak gini nih yang aku suka banget bro, karena jujur memang nggak banyak, tapi sekarang Surabaya mulai banyak sih, mulai banyak yang bermunculan orang-orang yang bidangnya kayak kita ini tapi open minded kayak gini. Karena memang kita butuh edukasi, nggak cuman ke marketnya, tapi ke pelaku pasarnya juga kita butuh banget sih. Betul. Dan ya ini lagi-lagi sebuah misteri ilahi lagi ya. Dengan kita itu membuat industrinya itu makin marak, makin besar, klien itu datang sendiri loh bro. Iya. Jadi kita nggak harus effort gimana untuk cari klien, tapi ada aja klien, ada aja yang rekomendasikan. Iya sih, setuju sih. Karena memang niatnya baik ya, kayak tadi aku bilang itu. Betul. Iya. Bro, kalau boleh tahu nih, tadi udah ngomong panjang lebar, tapi aku ada satu yang aku lupa tanya tadi. Asal muasalnya, kenapa sih kok lu pilih branding bro? Kan kerjaan banyak ya. Kerjaan tuh banyak, peluang di Surabaya banyak gitu loh. Ada makanan, ada lain-lainnya. Kenapa kok milihnya di branding? Jadi saya sama Selo tuh terinspirasi dari sebuah buku, judulnya Do Good Design. Ya, Do Good Design. Saya lupa pengarangnya, bisa di Google. Nanti kita cantumin ya. Takut salah eja juga. Jadi Do Good Design ini menceritakan bahwa the power of design itu bisa change the world. Karena basicnya kalian DKV. Enggak, justru bukan DKV. Kita kan, saya komunikasi, Selo teknik industri.
Oh, Ya. tapi kerjaan kalian desain soalnya. Ya, kita autodidak dan memang senang aja, dan kita merasa buku itu tuh inspiring banget gitu loh. Kan Oke. kita pengen kasih impact yang gede gitu ya ke sosial, ke dunia. Caranya apa? Kendaraannya apa? Ternyata lewat buku desain itu kita belajar, ternyata desain. Makanya awalnya kita desain studio sih. Kita bikin logo, company profile, bikin desain brosur dan segala macam. Lalu berkembang jadi branding. Karena desain part of branding juga. Dan kalau desain aja impact-nya segede itu, apalagi branding, bro. Benar. Dan memang benar, branding itu bisa kasih impact itu secara nggak langsung. Kalau kita ngomong change the world tuh kayak seolah-olah gimana gitu ya. Tapi sebenarnya dari skala kecil aja, aku beberapa kali bilang ke JCK People ya, kalau kamu desain sebuah brand, bisnisnya klien, sebenarnya kita nggak cuman serving satu orang, nggak serving klien itu aja, tapi kita lagi serving sebuah ekosistem yang akan menjadi masyarakat. Contoh nih, misalnya kita punya klien ayam geprek restoran gitu ya, kita dealing sama ownernya satu orang, tapi di bawahnya ownernya tuh ada 50 orang staff. Di mana mereka mengandalkan bisnis itu bisa running supaya mereka bisa hidup dari situ ya. Dari situ, bahkan kalau bisnisnya buka cabang tambah gede, berarti mereka harusnya lebih profit, Ikut lebih sejahtera lah ya. lebih sejahtera. Dari 50 orang itu masing-masing 50 orang itu punya family, bro. Di mana mereka, jadi aku bilang ke desainer yang mungkin jarang meeting sama klien ya, mereka kan biasa di kantor cuman lihat monitor Layar, ya. gitu ya. Mereka kadang-kadang kan aduh kan, apalagi kliennya komplain atau apa kan sebel gitu ya. Yes. Tapi dengan cerita itu mereka jadi ingat, aku walaupun cuma duduk di sini desainin untuk satu klien, tapi itu impact-nya tuh bisa gede banget. Ya, Makanya juga sih. jadi kita punya sebuah slogan better future, bigger impact. Jadi branding design itu can create better future and bigger impact. Nah, itu powerful dan that's why kita fall in love sama industri ini over and over again. Sampai sekarang udah 8 tahun di JCK. Kalau saya sendiri udah 10 tahun lah ya, karena sebelum JCK saya juga ada agensi kecil-kecilan. Jadi total udah 10 tahun lebih, nggak bosen-bosennya bro untuk ada di sini. Dan itu buat aku awet muda juga bro. Karena update kan. Teman-teman aku sepantaran mereka udah mulai jadi bapak-bapak, aku masih bisa kumpul sama Gen Z, misal ngobrol sama anak SMP SMA misalnya. Ngajar di apa misalnya kayak ada dipanggil jadi kuliah tamu gitu ya. Ketemu sama anak-anak muda, aku juga belajar dari mereka, bro. Justru kita yang belajar malah ya. Lebih banyak dapat belajarnya dari mereka. Pembelajaran yang sempurna itu kan ketika kita itu sharing dan ada feedback dan akhirnya tercipta sebuah saling belajar itu, bro. Itu yang keren gitu. Benar banget sih. Apalagi kayak yang tadi bro ceritain itu tuh, waktu kita datang di sini nih, di kantor. Oh ya, by the way ini kantornya Jack ya. Jadi kita kali ini syutingnya di luar daripada studio kita datang ke kantornya. Aku cukup bingung guys, karena pada saat naik sini banyak tulisan di mana-mana bro. Pintu masuk ada, terus di bagian tamannya juga ada, naik tangga pun ada slogan-slogan yang selalu mengingatkan kita untuk kayak tadi salah satunya yang paling ingat banget, think outside the box. Itu yang Project paling suka kan. Nah itu mungkin boleh dijelasin bro. Sebenarnya kenapa aku bukan paling suka semua ya, tapi kenapa kok hari-hari ini aku sering banget ngomong think outside the box, karena nanti buku kedua kita itu judulnya think outside the box. Jadi aku mulai kayak ini ya, membrainwash ya. Jadi think outside the box itu kita udah punya hak cipta dan patennya. Jadi sudah terdaftar, register, istilah itu memang kita yang punya gitu. Nah, awalnya terinspirasi dari think outside the box yang sering diucapkan orang. Terus kita mikir, kayaknya kok cuma outside aja kurang deh ya. Bahkan ada orang ngomong there is no box gitu. Tapi kan nggak juga kayak gitu. Jadi intinya kalau ada outside berarti ada inside. Ya kan? Nah, itu branding, bro. Kalau cuma outside the box itu art yang tadi. Pokoknya aku bikin karya kreatif banget, ya udah aku pamerin, terima apa yang aku sampaikan. Tapi nggak ada timbal baliknya gitu. Nah di branding itu nggak bisa cuma satu arah aja, tapi harus ada dua arah. Nah kalau ngomong inside the box, yang paling tahu inside the box-nya adalah klien. Jadi gini, klien hire kita sebagai konsultan bukan karena kita paling pintar, paling tahu. Justru kita nih tahu hal-hal yang outside the box-nya. Yang kreatifnya, yang packagingnya, kemasannya. Tapi yang tahu bisnisnya mereka tuh ya mereka, bro. Intinya nggak mungkin kita baru kenal seminggu, 2 minggu, kerja 3 bulan, 5 bulan. Kita lebih tahu dari mereka yang udah berpuluh tahun, berbelasan tahun, bahkan bertahun-tahun di bisnis mereka. That's why kita pengen melibatkan klien itu kerja bareng sama kita di project branding ini. Makanya kita bilang think all sides the box, di mana all sides itu ada outside dan inside.
Karena kalau nggak gitu, klien kadang gini, ya udah aku hire kamu, bayar kamu mahal, urusan semua, aku terima bersih. Nah itu biasanya fail projectnya. Dan kebanyakan klien kayak gitu kan? Ya, dan biasanya kalau nggak ada komunikasi, kalau nggak ada bareng-bareng, itu bisa fail. Karena kita mau ide sebagus apapun, tapi yang realisasikan tetap mereka, bro. Benar-benar. Yang ketemu sama staff mereka ya mereka. Gitu. Itu aku setuju banget sih. Karena kalau misalnya, ini aku boleh sharing sedikit ya bro. Boleh. Kalau di bidangku juga sama. Karena kan aku base-nya kan wedding photographer. Sama juga, kalau dari kita ngerti gimana cara ngambil foto yang bagus, gimana cara ngedit yang bagus, lightingnya gimana, angle-nya, dan sebagainya. Tapi tetap balik lagi, core-nya itu dari merekanya. Kalau pose bisa kita aturin, tapi raut mukanya mereka itu bete atau moodnya mereka nggak bagus, ya itu nggak bisa kita rubah karena itu memang harus dari inside the box-nya itu mereka. Betul. Itu yang memang harus kerjasama antara dari merekanya sama dari kitanya. Karena sebagus apapun fotografer yang dipakai, tapi tetap kalau mereka nggak bisa connecting, yang tadi istilahnya kan connecting ya, connecting dan kerjasama dan saling trust. Ya nggak akan jadi foto yang maksimal juga. Benar. Mungkin sama ya, kurang lebih kayak sama, gitu sama. Itu sebuah filosofi sebenarnya. Think outside the box gitu. Yeah, jadi dengan kita mengajak klien jadi partner kita untuk kerja bareng, akhirnya komunikasi itu lebih lancar. Gitu. Akhirnya gaya hidup di agensi yang selalu gibahin klien, selalu kayak dikomplain klien dan itu mulai berkurang. Tetap ada, nggak hilang. Tapi kita udah bangun culture. Makanya ada juga tulisan God bless our clients. Yang bro tadi masuk naik tangga kan ada. Semua orang kalau dari lantai 2 turun pasti baca itu, dari lantai 1 pasti baca juga. Itu kalau misalnya kita mulai gibahin termasuk bos-bosnya juga. Aku Selo kadang-kadang kalau lagi ngomel mulai ini tapi lihat itu oke. Jadi enggak loh, kita ini kerja di hire sama klien, kita digaji sama klien, ya kita harus God bless the client. Benar. Gitu. Karena yang kita blessing itu nggak cuma klien aja, sebenarnya ingat lagi staffnya mereka, keluarganya mereka gitu loh. Jadi kadang-kadang mungkin kliennya tuh kayak sulit gitu ya. Tapi percayalah kalau klien-klien yang sulit itu kita nggak gibahin, tapi kita justru bless, yang melakukan yang sebaliknya. Itu bahkan mereka itu jadi ambasador kita yang paling luar biasa. Jadi begitu klien sulit ini bisa ditaklukkan, atau misalnya bukan taklukan ya, bisa di manage, bisa dijalin hubungan, mereka itu juga punya self awareness bahwa aku ini juga bukan orang yang gampang. Jadi mereka ketika ketemu orang-orang lain itu biasanya orang lain ya, jadi mereka lihat nggak ada bedanya, orang lain juga gituin aku gitu. Tapi begitu ada yang beda sama yang lainnya, mereka jadi oh ini kok telaten, kok mau dengerin. Bahkan kadang-kadang klien itu ada yang ngetes kita loh, ada. Mereka ngetes kita, tapi ketika kita bisa kasih respon yang baik, yang benar lah ya, itu luar biasa powerful. Malah kadang mereka bisa jadi salah satu fans atau mungkin customer yang loyal banget malah. Ya itu ambasador itu, mereka yang promo-promoin orang lain. Dan orang lain ketika dipromo sama orang sulit ini, mereka lebih percaya, loh orang yang sulit ini aja bisa puas, bisa happy, apalagi yang kita-kita ini. Biasa-biasa. Gitu. That's why kenapa kok klien-klien kita ya, kalau aku sama Selo tuh sering bilang 90% klien kita itu based on recommendation. Karena ya basically yang paling kuat itu juga sih. Gila sih. Nah bro, tapi dari yang bro ceritain semua ini kan nggak mungkin tanpa adanya kayak role model atau inspiration gitu. Kira-kira boleh tahu nggak, ada nggak kalau project sendiri selain tadi yang agency yang disebutin yang dari luar, ada role modelnya siapa yang hingga akhirnya bentuk pola pikir kayak project yang sekarang ini? Oke, kalau misalnya yang luar negeri itu sebenarnya kayak Mark Zuckerberg ya, yang foundernya Facebook sih. Jadi sebenarnya nggak langsung bersinggungan langsung sama dia, tapi lihat filmnya Social Network. Ya, jadi film yang diperanin sama ini aktornya Jesse Eisenberg ya. Itu menurutku one of the best movie yang life changing buat aku juga. Jadi aku keluar dari bioskop tuh kayak pikiranku tuh kayak bener-bener mind blowing tuh ya itu gitu. Aku baru tahu bahwa luar biasa ya kreatif industri atau industri ini tuh kayak nggak ada batasnya. Jadi kalau di film Social Network kan diceritain sama partnernya tuh, ayo kita ini harus ngiklan karena kita udah gede, udah terkenal nih di lokal. Jadi harus pasang enggak, jangan iklan dulu gitu. Kita belum tahu ini bakal jadi kayak apa. Dan akhirnya dari US itu bisa dipakai di waktu itu di UK gitu ya. Itu udah mind blown dan akhirnya ada partnernya dia yang lain lagi ya. Dia bilang kamu jangan puas sama yang lokal aja. Kalau aku bisa kasih seluruh dunia, why not gitu kan. Jadi itu aku kebuka, iya ya ternyata ketika kita punya mindset yang nggak terbatas,
itu kita bisa do anything sih memang. Akan banyak pintu-pintu baru yang terbuka yang kita nggak tahu sebelumnya ya. Karena memang kita apalagi keluarga Asia yang biasanya memang nggak semuanya, tapi biasanya tuh lebih ke inferior. Ya kita ini ya udah gini-gini aja, lumayan lah bisa kayak gini gitu ya. Atau nggak usah terlalu muluk-muluk ya kan kayak gitu-gitu kan banyak sekali tuh mimpi jangan tinggi-tinggi jatuhnya sakit culture kayak gitu. Nah itu yang jadi tembok-tembok yang membuat kita tuh nggak bisa do great ya. Karena do good aja nggak cukup, mesti do great. Nah, apalagi zaman sekarang ya bro. Dengan ada teknologi digital itu unlimited bro. Jadi itu pertama, jadi Mark Zuckerberg tuh aku lihat sepak terjangnya di Meta itu selalu inklusif juga, dia pengen semua orang bisa pakai apa segala macam platformnya itu. Lifestyle-nya dia juga simple banget. Orang yang super kaya itu dia tetap humble, sederhana, sama istrinya juga nggak neko-neko. Hedon gitu ya. Which is itu kita juga praktekin sih. Jadi aku, Selo, even kayak kita ya udah, maksudnya ya kita butuh duit, kita butuh cuan, tapi nggak itu yang nomor satu. Itu nomor dua lah. Tetap penting, tapi benar. Nomor satunya tuh kita impact dulu. Yang duit itu biasanya nyusul kayak gitu. Ya. Nah. Yang berikutnya yang lokal ya Alexander Ruby sih. Jadi aku sangat look up sama Ruby karena ya karyanya dia di podcast gitu. Di 30 Days of Lunch itu menurutku life changing gitu. Jadi ada 3 orang rekomen aku dengerin ini, tapi aku nggak dengerin sampai orang ketiga baru aku ya udah aku dengerin dan waktu itu memang ada bisnis trip keluar kota nyetir 2,5 panjang jam. Waktunya. Panjang sendirian lagi waktu itu ke Malang Selatan bro. Jauh kan. Aku dengerin langsung kalau hal 4 atau 5 episode langsung dan itu kayak mind blown banget. Itu moment of truth yang luar biasa dan dari 30 Days of Lunch aku kayak cepet banget dapat kayak kosakata baru, dapat insight baru yang dimana kita di Surabaya itu kan terputus ya kayak sama Jakarta. Jakarta tuh kayak di universe yang lain gitu loh. Sebelum pandemi ya. Kayak nggak bisa akses sana. Tapi dengan 30 Days of Lunch dengerin narasumber yang mereka undang kayaknya mulai deket dan akhirnya tahu dan akhirnya at least sama mereka sekarang udah berteman, jadi kalau ngobrol tuh nyambung gitu lah bro. Kalau belum bayangin, kalau belum dengerin 30 Days of Lunch itu pasti beda frekuensi gitu loh. Paham. Sampai waktu Ruby itu mau ini ya meng-hire kita tuh aku sampai kayak nggak percaya, aku bilang Rub kenapa nggak hire agensi Jakarta aja gitu. Ya, balik lagi kita kan ya inferior kan. Kan di sana lebih keren, lebih apa segala macam. Ceritanya gimana bro? Kok bisa ketemu akhirnya? Oh, kalau ketemuannya itu ya mundur lagi di 2019 waktu kita bikin client gathering dan sukses yang waktu bikin Invest 5.0 tadi itu kegerakan gimana untuk memberikan konten digital ramah anak ya waktu itu ya. Terus responnya bagus, minta lagi, bikin lagi dong, di Surabaya jarang nih ada acara-acara kayak gitu. Gitu. Akhirnya kita beda 3 bulan kita bikin, waktu itu Juni atau Juli aku lupa, Oktobernya kita bikin, 3 bulan lagi kita bikin. Terus ada opportunity untuk kita datengin 30 Days. Jadi aku tahu mereka itu bakal hadir di acaranya Natsua Playfest namanya di Jakarta. Dan aku dikasih mandat sama klienku untuk hire sutradara Jakarta. Jadi aku bisnis trip dan aku tahu ada Ruby sama Aryo kan. Aku DM bro. Dan aku DM-nya pun pakai trik yang mereka ajarkan di 30 Days of Lunch. Jadi kalau misalnya ngomong, nyapa, itu kita harus tahu timingnya. Timing yang paling terbaik orang lihat HP itu pagi-pagi, bro. Sorry ya, waktu mereka di toilet mungkin lagi HP-an gitu. Jadi aku juga lagi DM mereka juga di toilet juga, gitu kan, pagi-pagi. Jadi chatku pasti langsung pertama kan, kayak gitu. Langsung ternyata aku tanya, boleh nggak ketemu, perkenalkan diri dulu ya. Saya Jack dari CCK, kita punya community, bisnis. Jadi aku kasih dokumentasi yang acara Juni itu bro, yang sama UNICEF aku kasih. Nah kita kepengen dong belajar dari Ruby sama Aryo gitu. Bisa nggak aku kebetulan ke Jakarta dan aku lihat jadwalnya kalian ada di sana, bisa nggak ketemu? Dibales, oke ketemu. Wah senangnya minta ampun, grogi kan, starstruck lah. Singkat cerita mereka sangat humble, sangat open, dan kita tanya rate-nya berapa, kita masih bisa untuk bisa datangkan mereka, kasih akomodasi terbaik, dan akhirnya terjadilah brainstorming kedua. Yang pertama itu yang Juni, kedua kita bikin di Co-Hive. Kaget semua bro di Surabaya itu, wah JCK datengin 30 Days of Lunch karena itu event offline pertamanya mereka sepanjang sejarah 30 Days of Lunch. Gitu. Jadi kayak mereka pun ya happy, kita semua happy, everybody happy ya. Jadi mereka sharing di sana. Nah, dari situ mulai ada grup tuh, kita mulai kontak-kontakan, ada next project lagi. Pokoknya lompat dari brainstorming 2, kita ada brainstorming keempat. Kita tuh undang influencer dari Swedia, bro. Namanya Jenca Wintersoul. Dia memory champion, pernah diliput sama Netflix.
singkat cerita dia oke untuk ngisi di acara kita. Yang keempat itu full online karena pandemi. Yang ketiga kita bikin sama Persebaya, terus pandemi kita bikin semua online. Jadi brainstorming itu acara-acara client catering kita namakan brainstorming. Terus karena bahasa Inggrisan kan bro, aku tuh merasa ini yang paling pas untuk interview Yencha Wintersoul adalah Ruby dan Aryo, 30 Days of Lunch. Dan karena kita udah lumayan kenal, kita udah undang mereka, dan mereka mungkin juga menilai kita, memberikan value yang pas gitu ya. Aku bilang, mau nggak? Aku cuma kepikiran nama kalian yang interview si Yencha ini. Aku jujur kalau interview dia belum siap gitu kan. Terus ya udah akhirnya mereka say yes dengan harga yang bersahabat lah. Karena kita juga bilang kalau yang pertama kita undang full, kita nggak nawar. Mereka harga berapa ya udah kita usahakan yang terbaik. Jadi prinsipnya di dunia kreatif bro, nggak ada namanya harga teman. Justru ketika kita itu saling transaksi di dunia kreatif, jangan nawar-nawar. Itu istilahnya kita menghargai. Menghargai hasilnya. Ini mindset yang beda lagi ya, nggak populer tapi percayalah ketika kita melakukan itu efeknya luar biasa. Setuju. Nah, tapi waktu di Yencha ini dananya kita habis datengin Yencha, kita ya ada dana lah, tapi nggak banyak untuk mereka. Tapi karena mereka juga senang, mereka lihat Yencha itu international speaker ya, yang jarang-jarang ada di TikTok juga. Akhirnya mereka bersedia dan terjadilah sebuah magical moment di mana mereka interview Yencha dan itu bagus banget sih bro sesinya itu. Dan saking bagusnya mereka itu jadiin rekaman itu jadi episode terakhir di season 2. Wah, aku belum dengar ya. Iya, Harus di denger. Lunch 60. Nanti aku kasih linknya ya. Boleh. Nah, luar biasanya ketika mereka ngobrol bahasa Inggris, kita semua kayak merinding semua sih. Sampai ada beberapa teman-teman kita, tamu-tamu kita juga bilang, ini keren banget. Dan kita buktikan, walaupun di Surabaya bisa datengin international speaker. Gitu. Nah, terus setelah selesai kan, aku say thank you bilang, Jack, kita bikin behind the scene dikit ya. Jadi gimana sih ceritanya kok kamu ngundang Yencha gitu. Wah, kaget aku. Waktu itu via Zoom gitu kan. Jadi dia interview aku juga, mereka interview aku. Yang sempat dimasukkan di bagian akhir tapi. Jadi orang kalau itu nggak denger full pasti nggak tahu. Jadi kayak after credit tuh ada aku gitu loh. Jadi kayak wow, aku suka banget sama 30 Days of Lunch kok. Jadi dapat di situ gitu kan, walaupun bukan yang sebagai protagonisnya, tapi kayak seneng banget. Aku sampai bilang wow, ini kayak bucket listku kecentang nih. Dan mereka juga ketawa-ketawa aja. Wah, masa sih sampai jadiin maksudnya di Days of Lunch bucket list. Mungkin mereka belum bayangin seberapa besar impact-nya itu. Nah, singkat cerita ya kita mulai berteman lah. Jadi waktu ada event PLN, aku undang Aryo. Waktu itu Ruby berhalangan karena ada nikahan di Banyuwangi. Dan karena sering konstan ya, nggak selalu sering kontak tiap hari ya enggak. Tapi ada, kita punya grup udahan, jadi sekali-sekali update ini itu. Dan akhirnya sampai di sebuah momen di mana mereka mau ajakin kita untuk kerja. Itu dari mereka yang nawarin bro? Iya, dari Ruby. Jadi mereka tuh punya tim juga sih, cuman timnya mereka kan fokus ke produksi. Sementara yang promosi ini juga perlu tim lain. Nah, akhirnya mereka kontak dan kita season 4 ini kita bantu gitu. Ya 70% lah, karena waktu itu udah jalan 30% episode, sisanya kita. Berarti bolak-balik dong, Jakarta Surabaya atau remote? Enggak juga ya remote. Ya ketemunya waktu di link ya langsung ketemu. Biasanya kalau aku ke Jakarta bro, aku selalu agak lama supaya agendanya sekalian sama yang banyak agenda. Salah satunya ketemu. Dan aku tanya kenapa kok pilih dari Surabaya, di Jakarta banyak. Sempat tanya bro, karena penasaran kan. Iya. Boleh di-share nggak bro? Ya boleh dong, boleh. Karena aku juga kenal beberapa agensi, teman-teman agensi Jakarta juga kenal. Jawabannya Ruby simple sih. Jawabannya karena kamu dengerin 30 Days of Lunch. Karena kalian dengerin 30 Days of Lunch. Jadi bukan karena kita lebih bagus, lebih apa, ya itu relatif ya. Kita nggak bisa klaim, wah kita desainnya paling bagus apa. Karena menurut saya setiap branding agency punya plus minus. Benar. Tapi begitu alasannya simpel banget ya, karena kalian dengerin gitu. Itu kayak oke, luar biasa ya ini ya. Jadi dream comes true bro. Ketika kita ngefans sama sebuah IP ya, intellectual property atau sebuah brand, dan akhirnya kita bisa involve untuk kerja bareng. Gitu. Jadi itu kayak ya happy lah bro, nggak bisa diceritakan lagi gitu. Aku ngerti sih. That's why kenapa kok kalau bro tanya kenapa kok suka dunia branding, ya itu yang dimana kita bisa ngerjain apa yang kita suka gitu bro. Bahkan ya kalau orang bilang passion itu kan bahkan nggak dibayar pun nggak apa-apa. Kita jalanin, tapi kalau aku udah punya 30 orang staff full timer ya nggak mungkin nggak dibayar dong. Ya harus dibayar. Ya realistis lah ya. Tapi kita nggak fokus ke sana gitu. Pokoknya bisa maintain operasional, ya udahlah nanti bonusnya yang lain dapat dari mana-mana lah. Dan biasanya
dari satu project tuh pasti datang ke project yang lain dan segala macam. Jadi mulai selalu ada ya. Ada yang Selalu tanya-tanya aja. juga, klien-klien Jakarta mulai tanya apa. Bahkan kita sekarang ya ini mungkin pertama kali kita share ke publik, bisa jadi kita pengen buka cabang di Jakarta sih. Nah, ini aku tadi mau tanya nih. Maksudnya mungkin ada plan nggak, Bro? Maksudnya kira-kira pastinya kan kalian sebagai branding agency nggak cuma sampai sini aja. Yes. Mimpinya pasti jauh lebih besar kan. Ya. Dan ada nggak bayangan kayak aku pernah tanya ke Silo juga. What's your dream between 5 or maybe 10 hours? Ya. 10 years. 10 years. 10 years from now. Pertama kita pengen punya kantor sendiri, gedung maksudnya properti yang punya kita sendiri. Karena selama ini kan kita ngontrak-ngontrak terus kan. Jadi dalam 5 tahun kita pengen punya properti di mana kantor kita itu bisa memfasilitasi banyak unit bisnis kita. Nah, tadi mungkin aku lupa cerita kenapa JCK tuh jadi holding, karena selain ada beberapa unit bisnis, ada lagi bisnis namanya AG Coffee. Jadi Kopi AG itu dulu klien jadi partner dan akhirnya kita punya share di AG dan itu part of JCK juga. Nah, jadi kita tuh pengen punya sebuah kantor di mana ada cafe AG-nya, kita bisa meeting sama klien. Facility ya. Dan ada kantornya kita. Bahkan kita tuh sama klien-klien kan akhirnya jadi temen ya, bro. Jadi sahabat apa. Kita tuh kayak kadang-kadang ngoceh-ngoceh, kenapa kok kita nggak bikin satu gedung, dulu tower namanya, tower itu nanti lantai 1 klien A, klien B, jadi kita satu ini gitu kan, saking mesranya gitu ya. Tapi sekarang kita malah lebih suka, aku lihat punyanya Handoko Hendroyono ya, yang bikin filosofi kopi, dia kan bikin kayak M Block Space gitu-gitu. Itu kayaknya menarik juga, nggak harus ke atas, tapi bisa melebar di kawasan itu, ada cafe, ada F&B, ada, kalau istriku tuh pengen bikin sekolah untuk anak-anak yang kurang mampu atau sekolah-sekolah yang PAUD gitulah, anak kecil. Jadi mungkin di situ ada sekolahnya, ada art space-nya, dan ada kantor. Jadi ya udah semuanya tuh dalam sebuah ekosistem. Itu mimpiku sih, bro. Mungkin kalau itu 10 tahun lagi ya. Kalau 5 tahun lagi mungkin kita punya properti dulu, 10 tahun lagi kita punya sebuah kawasan. Di mana di kawasan itu kita bisa memfasilitasi semuanya dari A sampai Z ada di sana. Wow. Ya, tak doain bisa secepatnya. Amin. Kan nggak ada yang tahu. Kayak tadi Bro Cek bilang juga, kesempatan kalau kita yang penting kita niatnya baik dulu, nanti bakal nyambung kemana-mana juga. Betul. Semoga aja bisa secepatnya, Bro. Amin. Nggak usah cepet-cepet, nggak apa-apa. Intinya enjoy the flow, enjoy the process ya. Ini juga salah satu mindset yang aku pelajari, bro. Selama 10 tahun ini, dulu kita pengen kalau bisa segera sampai tujuan. Tapi kadang-kadang kita lupa perjalanan menuju tujuan itu juga enjoyable. Jadi sebenarnya nggak harus waktu kejadian baru kita happy, tapi dalam perjalanan menuju kejadian itu kita udah happy duluan gitu loh, bro. Itu yang menyenangkan sih dalam pekerjaan ini gitu. Jadi aku berusaha ya mungkin makin dewasa, makin banyak merenung ya, bro. Jadi nggak apa-apa, maksudnya kalau memang masih perlu waktu, masih diproses ya kita enjoy the process. Tapi kalau udah kejadian ya bersyukur, bro. Benar. Gitu. Luar biasa banget sih, guys. Aku nggak nyangka bisa dapat sebanyak ini, bro. Jujur aja di podcast yang ini, tapi meskipun udah kenal kamu, tapi banyak banget hal baru yang aku bisa dapat dari sini. Dan aku yang pastinya berharap sih kita berharap teman-teman juga bisa dapat manfaatnya dari sini. Nah, maybe one last question, bro, buat kamu. Di zaman yang digital ini, yang semakin semuanya serba cepat dan lain-lain, kan persaingan makin ketat dan bikin apa-apa gampang ya. Ada AI, ada macam-macam. Kira-kira ada saran nggak buat teman-teman yang sama-sama bekerja di bidang kreatif nih? Aku sebutnya nggak cuman di branding ya, karena branding is a part of creative. Benar. Creative work kayak gitu. Mungkin ada saran nggak buat teman-teman yang lagi struggling sekarang atau pengen buka atau yang sudah buka tapi lagi berjuang, ya ada masukan atau quote? Jadi mungkin dari sini aku tutup dengan Society 5.0 yang tadi aku sempat singgung ya. Ini menarik. Kita ini berada di era namanya Society 5.0. Sebelumnya itu eranya namanya Industri 4.0. Sering banget denger ya di seminar-seminar. Bahkan sampai sekarang masih ada tulisannya Industri 4.0. Padahal kita udah shifting nih. Jadi pandemi ini benar-benar mempercepat semuanya. Sebelum pandemi di Jepang itu udah bikin movement Society 5.0. Di mana 3 pilarnya itu adalah openness, inclusivity, sama sustainability. 3 ini yang tadi aku ceritain sejam terakhir itu ya 3 ini. Kita udah melakukan dan kita pengen yang lain juga ikut melakukan. Karena kita udah merasakan manfaatnya. Jadi di Society 5.0 itu adalah sebuah movement di mana teknologi ya itu harus punya purpose untuk serving
community, dan society. Jadi kenapa kok muncul era Society 5.0? Karena sebelumnya di Industri 4.0 itu teknologinya digaspol. Terlalu cepat, bro. Wah, canggih banget. Orang semuanya fokus kepada kecanggihan teknologi. Mereka lupa. Purpose-nya itu untuk apa? Makanya kalau diterus-terusin lagi kayak Terminator, bro. Nanti bener-bener AI-nya itu yang take over semuanya, kan? Kan banyak sekali lah film-film science fiction yang ceritanya di masa depan itu selalu suram karena teknologi itu take over the world dan manusia itu jadi slave malahan. Dan beneran memang kalau possible ya? Iya, possible banget dan memang sudah terjadi waktu itu ya. Jadi dark side-nya Industri 4.0 adalah beberapa generasi yang nggak bisa catch up sama kemajuan teknologi yang sangat cepat, mereka akhirnya kayak terasingkan. Bahkan mereka tanda kutip merasa mereka tuh gaptek. Terutama generasi kita yang senior ya, papa mama kita, kakek nenek kita, mereka merasa aku gaptek nih. Yang muda-muda aja. Salah. Teknologi itu justru diciptakan untuk mempermudah manusia. Nah, kalau ternyata manusia malah dipersulit dengan teknologi, ini kan berarti ada something wrong, bro. Benar. Dan akhirnya, aku juga waktu kuliah di S2 tuh sempat ada tugas kan, analisa dampak sosial gitu. Jadi aku salah satu temanya adalah, gimana sih para manula-manula ini tuh bisa catch up, bisa beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Karena mereka sekarang kalau nggak menguasai itu, mereka nggak bisa panggil Grab, mereka nggak bisa order online, nggak bisa berkendaraan. Antri BPJS di rumah sakitnya daftarnya online sekarang. Dan akhirnya mereka kayak ketinggalan kan. Nah makanya akhirnya yang jelek-jelek ini akhirnya di slowing down. Ya itu Jepang kan sempat krisis ekonomi kan. Jadi makanya mereka bikin Society 5.0 balik lagi ke basic lah. Bahwa teknologi ini harus serving humanity gitu. Nah makanya Society 5.0 ini kita terapin juga. Branding itu juga harus menjadikan heroes-nya itu. Kan kita namanya hero strategi. Kenapa bukan hero satu single? Tapi heroes, banyak hero. Jadi heroes-nya ini customer kita, bro. Jadi dalam branding Society 5.0 ini, sebenarnya yang jadi pahlawan-pahlawan itu adalah customer-nya dan masyarakat. Ketika customer-nya ini jago-jago, pinter-pinter, dapat benefit, dan mereka bisa terusin ke yang lain, dari satu customer ke family, dari family ke society, community, dari community ke society. Akhirnya society kita jadi bagus kan? Benar. Bayangkan kalau aku yang menjadi hero nih, JCK yang jadi hero, JCK yang the best. Terus benefitnya cuma dapat kita aja, yang lainnya rugi nggak apa-apa. Nah itu yang kita hindari justru. Gitu. Jadi industrinya yang harus dibangun, society yang harus dibangun. Sama juga dengan industrinya, bro. Kalau bisa orang-orang yang mungkin masih punya mindset yang sempit, yang masih pingin menang sendiri apa, nggak apa-apa. Misalnya memang mereka belum sadar, bro, mulai dulu aja nggak usah nunggu orang lain mulai, kita mulai dulu. Sama juga waktu kita bikin brainstorming, bro. Di Surabaya nggak ada yang appreciate brand. Kita lihat klien-klien kita bagus-bagus, kita terinspirasi dari kliennya kita. Buku Hero Strategy itu yang buku pertama kita, itu kita isinya tuh terinspirasi dari klien-klien. Kita belajar branding lebih jago tuh justru dari pertemuan-pertemuan. Kita lihat keren banget ya mereka bisa bikin brand gitu, tapi kok nggak ada yang appreciate. Soalnya nggak ada penghargaannya. Kalau Jakarta ada, bro, tiap tahun ada. Akhirnya di client gathering itu kita bikin award sendiri, bro. Kita yang kasih apresiasi ke klien di depan khalayak, orang-orang penting, mereka dapat. Dan ada piagam kita yang sederhana itu dipajang di kantornya mereka. Mereka bilang merasa dihargai. Kayak gitu. Jadi kalau belum ada, bikin sendiri aja gitu. Tujuannya pokoknya untuk kebaikan society. Benar-benar. Jadi intinya kita harus pikirin nggak cuma dari segi company kita doang ya. Betul. Kalau kita mau jalanin sesuatu, kita mau bikin bisnis, entah itu bidang kreatif atau apapun itu, kesimpulannya kita harus mikirin nggak cuma dari tempatnya kita aja dan mikirin profit aja, tapi sampai ke customer-nya juga. Useful nggak? Purpose-nya nyampe nggak ke situ ya? Buat teman-temannya. Customer juga bisa kasih timbal balik. Mereka bisa jadi ambasador, bahkan mereka bisa terinspirasi dan meneruskan ke yang lain. Itu yang keren sih menurutku. Jadi kalau keren sendirian tuh nggak keren, tapi kalau keren rame-rame itu baru keren, bro. Setuju. Jadi itu yang kita pengen achieve di era Society 5.0 ini. Sebenarnya era pandemi itu udah jadi gambaran buat teman-teman semua. Dimana ketika society-nya rusak, ketika semua industrinya rusak, ya merugi juga kita sendiri. Orang-orang yang dulu jago-jago yang untouchable, ya kena juga efeknya. Akhirnya mereka mulai humbling ya. Mulai merendah, mulai connect sama teman-temannya lagi, fans-fansnya lagi. Mungkin dulu mereka merasa yang paling tinggi, paling ini. Tapi di era sekarang yang semua orang terkoneksi sama internet, ya mereka juga pintar-pintar sih. Ya kayak riset gitu kan jadinya. Ya, betul sekali. Ya.
Ya semoga ya bro, dengan adanya kayak kita ngobrol kayak gini, bakal muncul banyak heroes-heroes yang lain. Yes. Yang bisa menginspirasi juga dan bisa kasih impactful yang good impact buat teman-teman. Makanya aku suka banget temanya ya, Art Heroes ya. Dan benar kan, heroesnya kan jamak ya, bukan single. Karena kita heroes semua dan kita di Surabaya kota pahlawan juga ya. Jangan sendiri-sendirilah kalau bisa, ngopi-ngopi lah, kenalan-kenalan. Gila sih, aku merinding terus dari tadi ngobrol sama kamu bro. Thank you banget ya bro. Thank you banget buat hari ini, keren banget dan udah dibela-belain juga. Pleasure. Kita sangat-sangat bersyukur banget bisa dapat insight dari project dan juga semoga teman-teman di sini juga bisa belajar. See you at the next video ya guys.